Untuk siang hari ini ada waktu sih, apa aku telepon Dwi sekarang ya? Ini hari ini aja deh aku telepon Dwi. Halo Dwi. Halo Ibu. Apakah siang hari ini bisa bertemu saya di ruang mereka? Siang ini ya Bu? Iya, jadi kamu nggak perlu khawatir ya, saya ingin menyampaikan kabar baik tentang diri kamu, jadi nggak ada hal yang perlu ditakutkan. Oh oke Bu, bisa Bu. Nanti setelah pulang sekolah langsung ke ruang BK. Oke, terima kasih Dwi. Iya, silakan masuk. Iya, apa kamu duduk sudah nyaman? Sudah Bu. Sudah, oke. Ini dari kelas 12 IPA 3 ya? Iya Bu, betul. Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya, bahwasanya saya ingin menyampaikan kabar baik tentang diri sendiri. Oke, sebelum itu, apakah di setelah ini ada kegiatan? Nggak ada, nggak ada. Oke, setelah ini karena ini belum pulang sekolah juga, kita bisa free ya. Oke, Dwi apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik, oke. Tadi gimana sekolahnya? Apakah capek atau senang atau gimana? Biasa aja sih Bu, senang main-main sama teman. Nanti kayak udah nggak terlalu sibuk belajar juga kayak biasanya. Oke, karena udah kelas 12 dan Iya. setelah ulangan juga ya. Kemarin ulangannya gimana dalam selama 1 minggu? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Lancar ya. Oke, semoga bisa dapat yang terbaik ya. Oke, jadi untuk perihal kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada kamu nanti akan kita bahas. Jadi tidak perlu khawatir kenapa saya panggil di sini ya. Oke, sebelum itu apakah dia sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah. Belum pernah, dari kelas 10 ya? Iya. Ya, oke, karena di sini juga baru pertama kali melakukan konseling, saya akan menyampaikan apa saja yang akan kita lakukan dalam konseling ini. Dan jadi dalam konseling ini nanti Dwi membutuhkan untuk menyampaikan apapun yang dirasakan di sini tentang masalah bisa disampaikan saja. Kemudian saya sebagai konselor memiliki peran untuk membantu Dwi dalam memecahkan masalah yang sedang Dwi alami. Ya, apakah dapat dipahami? Oke, dalam konseling ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi saya tidak akan membawa apapun yang sudah kita bicarakan di sini di luar sesi konseling. Dalam konseling ini kita batasi waktu selama 40 menit. Oke? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, apakah Dwi sudah siap untuk memulai konseling kita pada hari ini? Sudah siap. Oke. Jadi dengar-dengar saya mendengar ya bahwa kamu memiliki sedikit konflik dengan orang tua kamu ya dalam jurusan kuliah. Nah, sekarang Dwi bisa sampaikan apapun yang sudah dialami. Di sini saya tidak mengintimidasi Dwi, jadi kita akan mencari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Jadi Dwi di sini juga saya lihat merupakan anak yang pintar, banyak potensi juga, banyak mengikuti lomba dan itu menang, dan itu merupakan kelebihan yang Dwi punya kan. Nah, jadi di sini nanti kita bersama-sama mencari jalan keluar sesuai dengan potensi yang punya Dwi. Oke, sekarang Dwi bisa sampaikan. Dwi izin cerita ya Bu. Jadi sebenarnya masalahnya tuh karena Dwi kan pengennya kuliahnya di sini aja, maksudnya di Malang aja, nggak usah keluar Malang. Terus kalau dari orang tua itu maunya kayak Dwi keluar Malang gitu, maksudnya kayak kuliahnya di Jogja atau di mana gitu yang nggak di sini aja. Jadi kayak sebenarnya intinya ada di situ sih, kemauan Dwi sama kemauan orang tua itu beda gitu. Oke, di sini Dwi sama orang tua memiliki keinginan yang berbeda ya perihal tempat kuliah dan jurusan kuliah juga. Oke, kalau boleh tahu Dwi sendiri ingin mengambil jurusan apa? Kalau Dwi sendiri pengennya ambil ke psikologi Bu. Ke psikologi. Kalau dari orang tua lebih ke kayak ya kesehatan gitu. Kesehatan. Jadi di sini Dwi memiliki satu minat perihal jurusan kesehatan. Kira-kira apa yang melatar belakangnya Dwi pernah masukkan di bagian kesehatan?
sebenarnya kalau secara spesifik banget kenapa dia nggak suka kesehatan itu jujur bingung ya, bukan kan memang dari dulu nggak suka gitu, maksudnya kayak nggak minat ke arah yang kayak dokter, bidan, perawat gitu tuh nggak tertarik gitu, jadi kayak memang memang nggak mau aja gitu. Oke, dulu di sini berarti kurang minat terhadap jurusan kesehatan ya, dengan perihal apa saja yang harus dijalani. Oke, untuk psikologi sendiri, apa yang membuat diri tertarik dengan jurusan psikologi? Sebenarnya kalau kenapa kok tertarik dengan psikologi gitu kan, kalau dilihat-lihat misalkan kayak nggak di HP di pokoknya kayak gimana-mana gitu kan, kayak kalau di psikologi itu apa ya, lebih menurut Dwi itu lebih menarik daripada kayak kesehatan gitu, karena dia kan kayak hubungannya cakupannya nggak cuma tentang kita dan orang lain, tapi lebih lagi gitu kalau dilihat secara apa ya, sekilas aja gitu, kayak lebih seru aja masuk di psikologi gitu. Dari apa yang disampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwasanya untuk setiap cakupan yang akan dijalani di psikologi itu Dwi merasa nyaman dan juga Dwi minat. Dan juga perlu saya sampaikan bahwasanya jurusan kuliah yang akan dijalani oleh Dwi itu merupakan sesuatu hal yang memang harus dilewati, dan ketika Dwi tidak minat juga bakalan berat seperti itu ya. Oke, baik, kira-kira konflik seperti apa yang sudah dialami dulu? Sebenarnya kalau konfliknya itu nggak yang terlalu parah banget, cuma biasanya tuh kayak misalkan Dwi ngomong ke orang tua gitu, kalau misalkan Dwi maunya kuliah di sini gitu, terus jurusan ini, nah dari orang tua tuh kayak apa ya, ngomong terus kayak kenapa nggak di sini, kenapa nggak di sini, terus kenapa kok jurusan itu, harusnya kan ini aja biar gini 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 gitu, jadi kayak ya cuma biasanya omongan-omongan gitu aja sih Bu. Omongan aja di situ Dwi berani menyampaikan pendapat ya. Iya, tapi akhirnya kayak misalkan udah gitu kan, Dwi kayak akhirnya mikir lagi, kayak masa Dwi ngelawan terus kan istilahnya, jadi kayak kalau Dwi ngebales omongannya kan nggak sopan juga, jadi kayak akhirnya kayak ya udah Dwi diem gitu, tapi kayak tetap ada nggak terima gitu, maksudnya nggak terima kayak ya nggak mau gitu. Iya, apa yang sudah dilakukan itu merupakan keberanian yang luar biasa, karena Dwi sudah berani menyampaikan apa yang dirasakan, menyampaikan apa yang diinginkan kepada orang tua, dan itu merupakan salah satu potensi yang diinginkan juga. Oke, dari pihak orang tua, respon dari orang tua bagaimana terhadap itu? Sejauh ini tuh respon dari mereka masih tetap kayak ya kalau bisa tetap sesuai dengan keinginan mereka gitu Bu. Oke, baik, dari segi Dwi dan orang tua Dwi di sini kan masih belum menemukan jalan keluar. Nah, saya doakan dari Dwi sendiri bisa menemukan jalan keluar ya, jadi bisa Dwi rajin ibadahnya, kemudian bisa sampaikan kepada Yang Maha Kuasa ya bahwasanya biar bisa ada titik tengah seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu dari interaksi kamu dengan lingkungan sekitar bagaimana, dari pengaruh teman, apakah ada teman yang memberikan pengaruh untuk mengambil jurusan psikologi atau bagaimana? Kalau dari teman-teman sendiri sebenarnya nggak ada yang kayak maksudnya mereka yang mau masuk psikologi terus kayak misalkan ikut-ikutan itu juga nggak ada, karena dari lingkungan gue sendiri juga jurusan-jurusan yang mereka ambil terus kamunya itu beda-beda gitu kan Bu, jadi kayak nggak ada pengaruh dari temen juga, tapi dari temen juga kayak nggak ada kayak istilahnya nggak usah di situ karena di situ tuh gini-gini, mereka juga nggak ada yang menjudge ini kayak gitu, jadi kayak cuma kadang dia nanya misalkan di masuk sini gimana ya, terus kayak mereka kayak ya udah nggak apa-apa coba dulu gitu. Jadi dari lingkungan sekitar juga mensupport dulu ya untuk mengambil psikologi. Oke, saya ingin dengar perihal potensi yang sudah kamu lakukan selama di SMA ini, seperti menang lomba, menang kegiatan apapun yang sudah kamu lakukan, bisa kamu sampaikan? Kalau untuk lomba-lomba sendiri di sekolah itu Dwi kan cuma kan Dwi ikut ekstrakurikuler pramuka gitu ya Bu. Nah itu biasanya lomba-lombanya ya di situ, maksudnya kayak misalkan ada di pramuka itu kan ada lomba antar sekolah atau apa gitu kan, terus kayak tingkatnya provinsi gitu pasti menangnya cuma di situ. Kalau untuk akademiknya itu memang nggak terlalu minat juga sebenarnya. Tapi saya dengar bahwasanya kamu memiliki potensi
potensi yang besar ya di kegiatan kepanitiaan. Kamu rajin ikut kegiatan pramuka, kemudian untuk setiap aktivitas kayak melatih adik-adik kelas juga. Nah, di sini merupakan salah satu potensi yang kamu punya juga, dan itu merupakan hal yang sangat baik untuk mendukung jurusan yang akan kamu ambil nanti. Nah, kira-kira dari kegiatan pramuka ini biasanya kamu lakukan apa? Apakah ada hal yang mendukung untuk jurusan psikologi ataupun kesehatan? Kalau menurut gue, hal yang mendukung untuk psikologinya itu ya yang pertama karena kalau gue lihat-lihat ini kayak dia kan juga belum terlalu tahu lebih dalam ya psikologi itu ngapain. Nah, kalau di situ kan pasti kayak hubungannya sama orang lain. Nah, kalau di pramuka ini kan ya pasti mengharuskan diri apa ya kita kan buat kayak ya saling terhubung gitu, karena kalau misalkan pas ada kemah atau lomba itu kan harus ya mau nggak mau kita harus berbaur sama mereka gitu. Terus di situ juga ada kayak misalkan lagi di luar atau lagi kemah itu kan juga kayak ada apa ya namanya, misalkan kayak ada yang luka atau ada yang sakit kan kita juga harus siap gitu, harus bisa ngelakuin itu. Terus juga kayak kita harus tahu gimana teman-teman kita di situ, karena uh, basicnya kan kita di pramuka itu beda-beda gitu kan latar belakang kita juga. Nah, di dalam kegiatan itu kan kita juga harus kayak lebih kenal dia lagi, walaupun yang sebelumnya nggak kenal, tapi di situ kita harus mencoba tahu dia gimana dan bisa merasakan dia itu di kondisi apa pas pada saat itu, karena uh, setiap dari mereka kan juga beda-beda gitu ya, maksudnya kayak responnya untuk menanggapi sesuatu hal gitu. Jadi di situ lebih tahu gimana kayak oh dia kalau responnya kayak gitu ternyata kayak ternyata sifatnya kayak gitu ya, padahal selama ini nggak kayak gitu gitu. Jadi bisa aja pas di situ kayak secara tidak langsung apa ya perilaku aslinya keluar gitu. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan tadi bahwasanya itu lebih ke bagian hubungan yang psikologi ya daripada kesehatan. Apakah hal ini yang menjadi diri mengambil psikologi? Salah satunya ya, salah satunya ya. Untuk hal yang lain apa yang menjadi mengambil jurusan psikologi? Hal lainnya mungkin kalau menurut gue karena kan karena dari sebelum-sebelumnya dan orang tua juga sekarang masih tetap kayak pengennya gue di kesehatan gitu ya. Menurut gue psikologi ini sendiri kan memang arahnya nggak ke kesehatan gitu ya, tapi dilihat-lihat lagi kan ada kayak nyangkut-nyangkutnya sedikit gitu, walaupun nggak ada sih, tapi kayak ada aja sebenarnya gitu. Oke, baik. Dikarenakan diri lebih prefer untuk menjalani psikologi, maka dari itu di sini kita mencoba untuk mencari jalan keluar ya, kita mencari cara agar orang tua bisa mengajukan diri bahwasanya diri ingin sekali di psikologi. Oke, dari respon orang tua sendiri untuk apapun yang disampaikan bagaimana? Tadi kan sudah disampaikan kan bahwasanya tetap orang tua maunya di kesehatan. Kira-kira cara apa yang menurut dia lebih tepat untuk mendapatkan pendapat duit Mungkin kalau dari diri sendiri sampai saat ini ya sebenarnya kayak kalau selama ini kan misalkan orang tua dulu ngomong kayak harusnya di jurusan ini aja gitu kan. Nah, terus kayak dia nggak mau, pasti dia cuma ngomong enggak dia maunya di sini gitu. Terus mungkin bisa aja kayak dia lebih apa ya nambahin, bukan kayak memperkuat argumen dulu kenapa kok dulu harus di situ dan kenapa kok dulu mau di situ. Mungkin dulu juga bisa menjelaskan kayak alasan-alasan lain yang mendukung dulu mau masuk situ gitu, dan mungkin bisa aja itu menjadi salah satu hal yang nantinya bisa orang tua dengar gitu. Baik, di sini Dwi ingin menambahkan argumen yang kuat ya agar orang tua lebih percaya kepada diri untuk Dwi akan mengambil psikologi. Nah, ini merupakan salah satu jalan keluar yang sangat tepat untuk dilakukan, bahwasanya dia bisa ambil waktu ya bilang ke orang tua saya ada hal yang aku sampaikan, bahwasanya dia sampaikan argumen itu tadi, dan ya semoga orang tua bisa menerima ya apapun argumen yang ingin disampaikan itu tadi. Oke, selain menyampaikan argumen dari bukti pendukung lain yang bisa disampaikan kepada orang tua perihal potensi yang sudah dimiliki tadi, apakah bisa menjadi argumen yang kuat juga? Menurut gue itu bisa sih, karena sejauh ini kan dulu nggak ngomong gitu ya sama orang tua mungkin terkait itu tadi kayak misalkan dulu selama ini ikut pramuka dapat hal yang kayak gini loh, terus ini bisa
mendukung Dwi masuk sini tuh alasannya gini gitu, mungkin itu juga bisa ditambahkan gitu. Bisa ditambahkan. Oke. Selain dari orang tua, apakah dari keluarga yang lain juga memberikan dukungan yang sama terhadap Dwi perihal jurusan yang ingin diambil seperti kakak, nenek, atau om, tante? Sebenarnya kalau dari keluarga yang lain itu nggak terlalu mempermasalahkan gitu ya Bu. Jadi kayak ya terserah Dwi aja gitu sebenarnya. Oke, jadi di sini benar-benar ada di tangan dulu ya. Oke, selain menyampaikan argumen, apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini? Kalau menurut gue mungkin solusi lainnya lagi selain memperkuat argumen gue juga kayak bener-bener ngobrol dibilang serius ya serius maksudnya kayak tentang ini gitu, karena sebelumnya kan cuma kayak kadang orang tua nanya terus gue jawab, nggak ada yang bener-bener kayak oke aku mau ngobrol sama orang tua tentang kuliahku nanti gitu. Jadi kayak benar-benar jadi dari dia udah siap buat ngomong sama orang tua, terus orang tua gue juga ngomong di situ biar sama-sama tahu kayak keinginan gue sebenarnya seperti ini dan maksud dari mereka juga gue bisa nangkap itu gitu. Ya baik, jadi di sini Dwi bisa ambil waktu ya dari diri Dwi dan juga orang tua bisa sama-sama siap agar bisa saling bertukar pendapat ya biar sama-sama dapat jalan keluar. Oke, orang tua Dwi sendiri apakah kerja dari pagi sampai sore atau bagaimana? Enggak sih Bu, kalau dari orang tua Dwi sendiri ibu kan ibu rumah tangga, terus kalau bapak juga jadi guru kan sekolah di SD gitu kan, jadi cuma dari pagi sampai siang gitu. Oke baik, jadi di sini tidak ada resiko lain ya, bahwasannya ada alasan lain sampai kerja dari pagi sampai sore. Oke, jadi di sini Dwi juga bisa melihat situasi ya kondisi orang tua seperti apa, biar pada saat ngobrol itu bisa sama-sama enak, punya hati yang lembut seperti itu. Oke, dari apa yang sudah kita bicarakan ini, saya ingin menyimpulkan bahwasanya di sini memiliki masalah dengan kedua orang tua ya, perihal jurusan. Nah di sini dia sudah memiliki solusi, yaitu yang pertama ingin ngobrol berdua dengan menyampaikan argumen yang lebih kuat, kemudian bisa melihat situasi dari kondisi orang tua dan juga diri Dwi agar sama-sama bisa terkondisikan dengan baik. Oke, untuk sesi berikutnya kita bisa melakukan pertemuan lagi ya untuk melihat tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan. Kira-kira Dwi ingin melakukan kegiatan ini kapan? Mungkin 5 hari ke depan setelah ini atau 5 atau 1 minggu ke depan sih. 1 minggu ke depan. Oke, berarti sekitar 1 minggu ke depan atau 2 minggu setelah hari ini kita bisa melakukan pertemuan kembali ya untuk melihat seberapa efektif solusi yang sudah dilakukan. Oke, sampai di sini apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Sejauh ini udah cukup dulu. Sejauh ini udah cukup ya, oke, karena sudah cukup dan waktu kita terbatas juga, maka konseling kita pada siang hari ini bisa kita akhiri ya. Terima kasih Dwi sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini untuk menyampaikan apapun yang menjadi masalah Dwi. Oke, gimana perasaan Dwi setelah melakukan konseling? Udah lumayan lega gitu Bu, karena bisa ngomong gitu ya. Oke, baik ya. Terima kasih Dwi ya sekali lagi, dan juga semangat untuk menjalani hari-harinya dan juga apapun yang dilakukan kiranya bisa berjalan dengan baik. Oke, setelah ini liburan, Dwi mau liburan kemana nih? Masih belum tahu. Oke, selamat menikmati hari libur ya, dan kiranya hasil rapor nanti bisa diterima dengan senang. Oke, sekarang Dwi bisa kembali ke jurusan Dwi, dan juga saya akan kembali ke jurusan saya. Ya, terima kasih Dwi, hati-hati ya.